Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inkasana Putri dengan NIM 7211419021 dari akuntansi B 2019. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Oke, sebelumnya di sini saya akan dulu menjelaskan HTML itu berfungsi untuk menampilkan informasi yang akan kita tampilkan ke dalam website atau lamanan web kita. Nah, HTML di sini itu akan menampilkan informasi dalam bentuk hypertext. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang mana dokumen HTML ini terdiri dari dua bagian, ada bagian kepala dan juga bagian tubuh. Nah, bagian kepala di sini dia akan memberikan informasi mengenai peranti lunak, browser atau penjelajah web. Nah, yang mana pada bagian kepala ini akan mencangkup judul halaman web. Sedangkan untuk bagian tubuh itu akan memberitahu apa yang kalian lihat oleh pengguna di layar informasi. Yang mana bagian tubuh ini berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Oke. Yang selanjutnya di sini membuat dokumen Notepad. Jadi di dalam membuat dokumen Notepad di sini kita bisa memulai dengan membuka Notepad dan juga membuat dokumen baru. Nah, dengan cara yang pertama kita klik perintah start, lalu kita pilih subperintah programs. Maka program Notepad akan muncul di dalam daftar. Dengan mengklik subperintah aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Oke. Selanjutnya kita bisa mengetik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. Contohnya seperti HTML yang mengharuskan perintah awal dan akhir. Misalnya bisa dilihat di situ ya, di gambar ya. Yang mana pada baris 1 hingga 5 di sini kita akan menentukan judul halaman web yaitu University Pizza dan memulai pada bagian tubuh kode HTML. Baris 6 adalah penentu tempat di halaman web. Gitu. Oke, untuk menempatkan University Pizza di bagian tengah atas web dengan huruf merah besar, baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf. Lalu baris 8 di sini ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan seperti drop down. Selanjutnya di sini akan memberikan daftar lokasi di mana pizza dijual. Sebuah baris kosong di sini disisakan setelah satu paragraf. Baris 12 menggunakan perintah line break. Untuk memasukkan satu baris kosong tambahan, kita membuat daftar yang beraturan pada baris 13 dan memberikan judul location, kemudian membuat daftar berisikan 3 hal perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah bisa dilihat sendiri pada gambar dan dapat melihat bahwa perintah unordered list dimatikan pada baris ke-17. Nih bisa dilihat ya, dokumen Notepad untuk membuat contoh halaman web. Line 1 HTML, line 2 head, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk menyimpan dokumen HTML sendiri dapat dilakukan dengan cara klik Start Program Aksesoris Notepad. Lalu setelah berada pada editor Notepad, lengkapi struktur umum HTML yang ada di jawaban soal nomor 3. Lalu simpan file tersebut dengan cara klik menu File Save As pada kolom File Name dan diberi nama file. Sedangkan pada kolom Save As, tipenya cari dan klik All File Save. Untuk membukanya, aktifkan Internet Explorer, lalu tekan tombol F5 pada keyboard. Oke, melihat halaman web. Jadi setelah halaman web disimpan, kita dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik dan tidak perlu menutup program Notepad. Caranya dengan bukalah browser web dan pilihlah subperintah file, ikuti subperintah open, ketikkan nama file untuk menemukan, klik OK. Maka halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya, jenis dan pengkodean save as all files, lalu bisa dilihat encodingnya itu AANSI. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kelemahan pengguna Notepad. Jadi, kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode HTML. Meskipun sederhana, pengkodean di Notepad memakan banyak waktu, tetapi ada 2 keuntungan membuat kode Notepad, yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Oke, selanjutnya mendesain HTML dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan HTML editor seperti Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver, dan lain-lain. Nah, kalian juga dapat menggunakan editor Notepad yang telah tersedia di Windows komputer kalian. Itu dengan cara menuliskan sendiri secara manual satu persatu tag-tag HTML ke dalam dokumen HTML. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.